Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azharul Hakim dengan NIM 2023 51063 dari kelas TIB akan mempresentasikan hasil dari jurnal saya yang berjudul Implementasi Chatbot sebagai Virtual Assistant pada Website Sunan Universitas Muria Kudus. Pada bagian abstrak ini menjelaskan penggunaan chatbot saat ini semakin populer penggunaannya dalam lingkungan akademik maupun pada aplikasi-aplikasi lainnya seperti ChatGPT, Bing Chat, Facebook Messenger, WA, Shopee, atau yang lain sebagainya. Dengan adanya berbagai pilihan aplikasi chatbot ini, bisnis dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan atau user, mengotomatisasi layanan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Di sini pengimplementasian chatbot pada modul Sunan Universitas Muria Kudus dapat membantu mahasiswa dalam mengakses informasi tentang proses penerimaan, program studi, kurikulum, persyaratan kuliah, dan lain sebagainya. Selain itu, chatbot juga dapat memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi tentang program studi, kegiatan organisasian, bantuan keuangan, dan lainnya. Namun, penggunaan chatbot juga memunculkan kekhawatiran utamanya dalam hal kejujuran akademik, integritas, dan pelanggaran etika. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan ini menjelaskan definisi dari chatbot itu sendiri, yaitu chatbot adalah program komputer yang dirancang untuk berinteraksi dengan pengguna melalui chat atau obrolan teks. Fungsi utama chatbot adalah sebagai customer service yang melayani pelanggan. Di dalam pendahuluan di sini memuat kerangka berpikir dari jurnal yang saya buat ini. Yang pertama, rumusan masalah dari ide dari pengimplementasian chatbot pada modul Sunan di UMK, yaitu diperlukannya pelayanan pendukung yang aktif 24 jam sebagai pengganti dosen atau tenaga pendidik untuk mahasiswa sebagai sarana bertanya atau apabila mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas perkuliahan. Yang kedua, kesempatan pengimplementasian chatbot pada modul Sunan dalam jurnal ini, yaitu perkembangan teknologi dan gaya hidup memungkinkan perkuliahan yang dilakukan secara online melalui media sosial. Komunikasi bisa dalam bentuk teks atau suara, sehingga seolah-olah pengguna sedang berbicara dengan tutor atau dosen. Selanjutnya, chatbot juga dikenal sebagai talbot, chatterbot, bot atau IM-bot atau Artificial Conversational Entity. Chatbot adalah program komputer yang meniru percakapan manusia dalam format alami, termasuk teks atau bahasa lisan menggunakan teknik kecerdasan buatan atau AI seperti Natural Language Processing. Sebelumnya, bagi yang belum tahu, Sunan adalah modul e-learning yang dibuat untuk mahasiswa oleh Lembaga Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pada bagian metodologi, metode yang saya gunakan yaitu studi literatur yang menggunakan redup atau data yang sudah terkumpul, lalu dilanjutkan dengan pengumpulan data yang sudah dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, serta validasi atau estimasi terhadap data yang sudah dikumpulkan. Pada tahap perencanaan, proses perencanaan ini merupakan tahapan awal yang berupa pengumpulan data yang dibutuhkan dalam pembuatan chatbot modul Sunan di Universitas Muria Kudus. Penelitian ini mengumpulkan data secara langsung ke lapangan menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara pegawai tenaga pendidik maupun mahasiswa Universitas Muria Kudus. Selanjutnya, tahapan perancangan secara detail digunakan untuk menentukan sistem yang akan dibangun meliputi pembuatan flowchart atau bagan alir. Seperti inilah
gambar pada flowchart chatbot yang nantinya akan dibuat. Yang pertama dimulai dari login akun Sunan, terus memilih fitur chatbot, lalu bertanya jika ada pertanyaan, jika tidak ada langsung selesai, terus jika ada ya input pertanyaan, lalu selanjutnya chatbot akan menjawab pertanyaan. Selanjutnya pada tahap implementasi, pembangunan chatbot bisa menggunakan pemrograman bahasa Python, pengujian data menggunakan tool TensorFlow atau Deep Learning guna mendapat tingkat akurasi yang tinggi untuk jawaban dari pertanyaan yang dimasukkan pengguna. Berikut ini ada beberapa tahapan yang digunakan pada pengimplementasian chatbot. Yang pertama ada data processing, selanjutnya transformasi data menjadi value JSON, yang ketiga pengujian data, yang keempat body of work, lalu yang terakhir full connected. Hasil dan pembahasan chatbot terdapat pada halaman chat atau pesan yang bisa diakses melalui modul Sunan Universitas Muria Kudus dengan menggunakan RNN sistem dengan mudah menjawab pertanyaan dari user atau pengguna, yaitu mahasiswa atau tenaga pendidik. Apabila chatbot tidak mengerti apa yang dimasukkan oleh user atau pengguna, maka chatbot akan menanyakan kembali atau menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban Anda tidak valid. Pada saat pengguna membuka kontak chatbot, maka sistem akan otomatis mengirimkan gambar chat seperti pada gambar 2 ini. Pada gambar 2 ini adalah tampilan awal chatbot. Yang pertama, chatbot akan menyapa user. Yang kedua, lalu chatbot akan menanyakan apa yang ingin ditanyakan oleh user. Pada tahap awal tampilan, user akan disambut dan ditanyai persoalan yang akan ditanyakan. Pada tahap text preprocessing dimulai dengan tahap scaffolding. Dalam penelitian ini, scaffolding digunakan untuk mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil. Lalu pada gambar ketiga ini merupakan contoh tampilan chatbot ketika user bertanya dan chatbot menjawab. Di sini user pertama bertanya bagaimana cara mengetahui jadwal perkuliahan. Itu chatbot langsung menjawab sesuai dengan sistem yang telah diterapkan. Nah, ini merupakan tampilan chatbot ketika pertanyaan tidak valid. Di situ chatbot akan menampilkan pesan, maaf pertanyaan Anda tidak valid atau tidak tersedia. User bisa mengulang pertanyaan kembali dari awal atau mengakhirinya. Chatbot mungkin tidak dapat membaca pertanyaan dengan baik karena beberapa alasan. Salah satu contoh keterbatasannya adalah dalam memahami bahasa manusia secara akurat. Meskipun chatbot menggunakan kecerdasan buatan atau AI dan pemrosesan bahasa alami untuk memahami dan merespon pertanyaan pengguna, namun terkadang chatbot sendiri masih mengalami kesulitan dalam menangani pertanyaan-pertanyaan yang kompleks. Kesimpulan yang bisa kita raih yaitu pengguna chatbot pada modul Sunan Universitas Muria Kudus memiliki potensi untuk memberikan berbagai manfaat seperti peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam perkuliahan, kolaborasi, dan keluasan aksesibilitas sumber pembelajaran. Namun, penggunaan chatbot juga memunculkan kekhawatiran terutama dalam hal kejujuran akademik, integritas, dan pelanggaran etika dalam pembuatan karya ilmiah. Oleh karena itu, penggunaan chatbot di lingkungan perkuliahan perlu dibatasi dan diatur dengan etika yang tepat, seperti melakukan verifikasi informasi yang didapat dari sumber-sumber tertentu seperti tanya kepada mahasiswanya secara langsung atau melakukan konsultasi dengan pembimbing atau dosen dan mengakui atau melakukan citasi terhadap informasi yang didapat dari chatbot. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.